Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja. Jadi kan masih banyak ya orang-orang yang menilai kekentalan itu pakai angka depannya ya. Jadi misal itu 10W30 dibanding dengan 0W40 atau 0W50, orang pasti ngomong 10W30 itu lebih kental, sementara 0W50 itu encer. Terus sayangnya orang yang ngomong kayak gini itu juga termasuk orang-orang yang mengklaim sebagai pakar oli. Jadi menyebut tahu soal oli ya. Padahal di salah satu penjelasan dia itu ada penjelasan soal kinematik viscosity, soal oli multigrade. Jadi orang itu nggak sadar ya bahwa di penjelasan, di contoh-contoh oli multigrade, pasti yang bagian kanan itu lebih rendah. Jadi kalau perhatikan ya, di contoh, banyaklah contoh ya untuk penjelasan oli multigrade yang biasanya contohnya adalah SAE 30 banding oli SAE 10W30. Nah itu pasti yang kanan itu lebih rendah, nggak pernah yang kanan itu lebih tinggi. Nah orang itu nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu, mengapa kok yang kanan itu lebih rendah, yang kiri itu lebih tinggi. Karena yang sumbu X-nya itu tentu orang sudah tahu ya. Sumbu X-nya itu adalah suhu. Jadi yang kanan itu adalah oli di suhu tinggi, yang kiri oli di suhu rendah. Nah sumbu Y-nya orang tahu nggak dari grafik tersebut? Angka tegaknya itu mewakili apa orang tahu nggak? Kan jarang dibahas ya. Karena angka yang tegak itu adalah mewakili kekentalan. Orang nggak sadar bahwa di grafik yang membandingkan oli, kekentalan oli untuk menunjukkan bahwa oli multigrade kayak gini, oli single grade kayak gini, itu bagian yang kanan bagian sumbu Y-nya, bagian tegaknya itu adalah kekentalan. Nah ini artinya ya, kalau yang kanan itu lebih rendah daripada yang kiri, maka kondisinya yang kanan itu lebih encer. Jadi ini ya yang banyak orang nggak tahu. Dan kebanyakan dari grafik itu modelnya adalah garis, tapi sebenarnya kekentalan itu ya nggak membentuk garis, tapi membentuk seperti logaritmik. Perubahan kekentalan di suhu rendah itu peningkatannya bukan cuma dikali saja, tapi langsung seperti kepangkatan gitu.
Jadi makin dingin, makin cepat sekali oli itu jadi kental. Terus makin panas, penurunan kekentalannya jadi makin sedikit. Orang ngomong bahwa oli itu kekentalannya tetap dia. Jadi di saat dingin 10W, terus mendadak di suhu panas jadi 30 atau jadi 40. Nah, grafik itu juga membantah hal itu. Jelas bahwa kekentalan oli itu berubahnya secara gradual, bukan mendadak. Dan kekentalan itu tidak dicerminkan oleh angka itu, karena angka itu adalah penggolongan. Jadi ada golongan utama pada angka belakangnya, ya. Terus ada penggolongan kedua pada angka depannya. Ketika dikombinasikan, itu menjadi sebuah bentuk kurva tertentu, ya, yang ketika dingin itu kekentalannya sekian sampai sekian, ketika panas itu kekentalannya sekian sampai sekian. Jadi terus kalau ada orang yang ngomong, oh, oli viscosity index-nya tinggi, itu kekentalan olinya stabil, itu salah, ya. Yang benar adalah lebih stabil, tapi tetap berkurang banyak, berubah banyak, cuma lebih stabil. Jadi oli kalau viscosity index-nya rendah, itu perubahan antara suhu dingin dan suhu panas akan besar. Sementara oli yang viscosity index-nya tinggi akan lebih sedikit perbedaannya. Lebih sedikit, bukan berarti nggak ada, karena ya bedanya masih cukup banyak. Jadi orang bisa lihat ini, ya, pada data produk, data sheet. Disitulah orang bisa lihat kekentalan oli yang sebenarnya itu bagaimana. Perhatikan juga bahwa viscosity index itu perbandingannya adalah suhu, ya. Jadi perbandingan kekentalan terhadap suhu. Nah, kalau di dunia pelumasan, kestabilan kekentalan itu tidak hanya kekentalan berbanding suhu. Ada juga satu lagi, perbandingan kekentalan terhadap penggunaan, atau kalau di istilahnya itu adalah shear. Nah, jadi di oli itu ada dua, perbandingan kekentalan terhadap suhu, perbandingan kekentalan terhadap shear. Perbandingan kekentalan terhadap suhu itu namanya viscosity index. Perbandingan kekentalan terhadap penggunaan itu namanya shear stability index. Dua-duanya itu kepakai. Jadi kalau orang ngomong kekentalannya stabil, pakai ngomong viscosity index, itu kestabilan terhadap suhu. Kalau orang ngomong shear stability index, maka itu adalah kestabilan kekentalan terhadap penggunaan. Jadi kalau dipakai jarak jauh, dipakai ngebut,
itu hubungannya dengan shear stability index. Kalau penggunaan di musim dingin dengan di musim panas itu hubungannya dengan viscosity index. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.